Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yassar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang senantiasa dirahmati, dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para segenap asatiz, para segenap sesepuh dan orang-orang tua kita sekalian. Di sini ada Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Ustadz Wawan Kurniawan, ada Ustadz Hasbiallah, dan para segenap asatiz yang lainnya. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-faqir kepada antum sekalian. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan, menganugerahkan kepada kita semua karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmat-Nya, serta taufik dan hidayah-Nya. Wabil khusus jamaah sekalian, di antara begitu banyak anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, ada nikmat-nikmat yang penting untuk kita renungkan bersama, yaitu nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga pada detik hari ini pun kita dapat berkumpul bersama di masjid yang mulia ini, tentu di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah, dapat berzikir, dapat iktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan segenap anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua, termasuk nikmat panjang umur, karena saat ini kita telah masuk di tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah. Kita telah masuk di tahun yang baru dan di bulan yang baru, bulan Muharram. Mudah-mudahan jamaah sekalian, anugerah nikmat, anugerah panjang umur, anugerah ketetapan iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita semua betul-betul menjadi anugerah nikmat yang selalu mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada rasa syukur yang selalu betul-betul kita tanamkan di dalam hati kita, untuk senantiasa taat, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah sekalian, di tahun yang lalu yang telah kita lewati, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan amal ibadah kita sebagai jalan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kalau seandainya ada kealpaan, ada kekurangan, ada kekhilafan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita sekalian.
Dan mudah-mudahan jamaah sekalian di tahun yang baru ini Allah betul-betul bimbing kita untuk senantiasa betul-betul berada di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita renungkan tentang pergantian waktu, baik menitnya, jamnya, baik harinya, maupun bulan dan tahunnya, tentu jamaah sekalian menggambarkan kepada kita semua bahwa dengan banyaknya kita menyaksikan pergantian waktu, maka secara seyogyanya atau secara realnya kita betul-betul sedang menunggu giliran kita untuk bertemu dengan kematian. Padahal jamaah sekalian, amal yang kita lakukan masih banyak yang kurang, sedangkan kealpaan begitu banyak yang kita lakukan. Waktu terus bergulir, sedangkan betul-betul yang kita harapkan adalah bagaimana amal ibadah kita agar senantiasa betul-betul berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agar hak guna hidup yang Allah berikan kepada kita merupakan hak guna hidup yang betul-betul dapat kita isi di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau menjelaskan tentang golongan manusia di dalam melihat, di dalam memanfaatkan waktunya, di dalam betul-betul mempersiapkan dirinya untuk menghadapi akhiratnya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam membagi manusia menjadi dua golongan. Golongan yang pertama menurut Kanjeng Nabi Muhammad adalah kelompok orang-orang yang cerdas, al-qayyis. Kelompok yang kedua adalah mereka orang-orang yang pandir, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lupa bahwa kesempatan hidup di dunia adalah agar mereka betul-betul dapat mengisinya. Waktu-waktu di dunia ini ya di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kelompok orang-orang yang pandir ini merasa hanyut dengan hawa nafsunya. Mereka jadikan betul-betul diri mereka menjadi budak-budak hawa nafsu. Mereka mengejar aksesoris-aksesoris dunia seakan-akan seperti orang yang mengejar fata morgana yang dianggap di kejauhan adalah air. Ini orang-orang yang pandir. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Atadruna manil qayyis?" Tahukah kalian siapa itu orang-orang yang cerdas? Rasulullah menggunakan kalimat tanya kepada para sahabatnya agar betul-betul kalimat ini menjadi betul-betul kalimat yang membuat orang semuanya fokus. Mau tahu apa yang dimaksud dengan al-qayyis, orang yang cerdas. Seluruh sahabat ya, dengan akhlak yang rapi, yang baik, kemudian menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang mengetahui tentang makna al-qayyis, orang yang cerdas, adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melanjutkan sabdanya,
Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang yang cerdas, orang yang hidup di dunia dapat menahan hawa nafsu, dapat menahan keinginan-keinginan dunia, ditahan, ditekan. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk sesuatu yang dapat dia rasakan, dia panen ketika setelah kematian. Dia betul-betul menjemput kematian dengan amal soleh. Dia menjemput kematian dengan mengisi kehidupan dunianya dengan kebaikan yang dapat dia panen nanti di akhiratnya. Ini orang yang kayyis, orang yang cerdas. Renungan seperti ini jamaah sekalian, dari sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul memecut setiap orang yang betul-betul sadar bahwa hidup di dunia bukan selama-lamanya. Hidup di dunia adalah kita diberikan kesempatan, diberikan hak guna hidup untuk betul-betul dimanfaatkan sebaik mungkin di dalam jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak jamaah sekalian dari fenomena ujian dari Allah, fenomena pergantian waktu. Berapa banyak dari mereka yang sama sekali tidak memberikan ibrah, tidak memberikan pelajaran bahwa di dalamnya ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarat kepada kita untuk betul-betul memaksimalkan hidup di dunia dengan bekal yang banyak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik jalan perjalanan yang jauh, bekalnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak jamaah sekalian kita melihat ya, mereka yang lupa dengan kembalinya mereka ke akhirat. Mereka jadikan seakan-akan hidupnya di dunia ini sebagai ajang untuk perlombaan. Mengeruk sebanyak-banyaknya aksesoris dunia, menghalalkan segala cara, ya. Kadang-kadang nyikut kanan, nyikut kiri, kadang-kadang menabrak rambu-rambu ilahi, dan kadang-kadang juga jamaah sekalian, ya, dia rela untuk mengorbankan imannya untuk hanya sekedar mencari seteguk dua teguk ya, aksesoris dunia. Ini yang betul-betul menjadi renungan untuk kita semua. Di dalam sebuah hadis jamaah sekalian, sebenarnya peringatan ini peringatan buat kita semua. Karena banyak ya, seyogyanya manusia ini kelihatannya sadar tapi sebenarnya tidur. Di dalam sebuah hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu niyamun." Manusia ini seperti orang yang tidur. Ada peringatan, dia enggak betul-betul ngeh, sadar. Ada pergantian tahun, enggak betul-betul ngeh, sadar. Ada umurnya yang semakin lama semakin mendekati kematian, enggak ngeh. An-nasu niyamun. Manusia seakan-akan seperti orang yang tidur. Fa idza mata intabah. Kalau dia udah meninggal baru seakan-akan dia sadar. Baru dia bangun dari tidurnya. Baru dia ingin kembali beramal kebajikan. Padahal setelah kematian sama sekali enggak ada manfaatnya lagi, penyesalan ketika itu. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menandaskan lagi sebaliknya dari orang yang kayyis wal ajiz. Orang yang pandir, orang yang lugu dan bodoh, siapa mereka? Man atba'a nafsuhu hawa, atau man atba'a nafsahu hawa. Orang yang senantiasa ya mengikuti hawa nafsunya.
wa tamanni 'ala Allahil amaniyah, dan berangan-angan bahwa ketika dia menjadi budak nafsu, dia enggak akan mendapatkan hukuman dari Allah. Ketika dia ngikutin hawa nafsunya, lebih penting mencari kehidupan dunia daripada akhiratnya, dia berpikir bahwa Allah enggak menghukum dia. Ketika dia menghalalkan segala cara, 4 kali lipat, ya, mencari keuntungan, bahkan menipu, seakan-akan bahwa Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia begitu aja. Dan dia juga mengira seakan-akan hidupnya berumur panjang. Wa tamanni 'alallahil amani. Ini jamaah sekalian renungan buat orang-orang yang beriman. Agar betul-betul ketika ada pergantian waktu, pergantian tahun, jangan membuat hidup kita seakan-akan aman. Seakan-akan hidup kita ini pas-pasan. Padahal di dalam sebuah hadis yang lain jamaah sekalian, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, di dalam hadisnya, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang merasa dia betul-betul tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kita ingin betul-betul jamaah sekalian, karena kita ingin dekat dengan rahmat Allah. Hidup kita seakan-akan mengejar rahmat Allah. Selalu ingin dekat dengan rahmat Allah. Maka hendaknya betul-betul hari ini kita usahakan lebih baik daripada tahun kemarin. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Sebaliknya jamaah sekalian, man kana yaumuhu mithla amsihi. Kalau orang merasa harinya sama seperti hari kemarin, atau tahun ini sama dengan tahun kemarin, kualitas ketakwaannya, kualitas kebaikannya, fahuwa maghbunun, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana bisa stagnan? Padahal hidup kita selalu bergantung dengan rahmat Allah. Bagaimana kita merasa puas dengan satu kebajikan, padahal kita yang menjadi harapan kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang yang stagnan, man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun, rugi. Waktu bergulir semakin cepat, amal kita stagnan, ya, standar kita maghbunun. Sebaliknya juga jamaah sekalian, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, yang tahun ini lebih buruk daripada kemarin, mal'unun. Dia orang-orang yang mal'un, yang terlempar dari rahmat Allah. Mal'un yang terlaknat, artinya yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita berharap kepada Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tahun ini agar betul-betul Allah berikan kita petunjuk agar lebih baik pada tahun kemarin. Agar kita betul-betul berharap kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan bimbingan, agar ketakwaan yang telah kita raih di tahun yang kemarin, ya, di tahun ini lebih takwa lagi. Lebih takwa lagi. Di dalam Al-Quran jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala
menegaskan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa memperhatikan nasibnya di esok hari, nasibnya di kemudian hari di akhirat. Ketika orang wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, seperti orang yang memperhatikan langkah berikutnya di kehidupan. Memperhatikan nasibnya di kemudian hari, di akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian jamaah sekalian, Allah tegaskan lagi buat orang-orang yang beriman dengan kasih sayangnya, dengan rahmaniyahnya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan detil setiap apa yang kalian lakukan. Kejar rahmat Allah ya. Kejar rahmat Allah dengan amal ibadah, dengan ketakwaan. Jangan sampai kita terpental dari rahmat Allah. Ini betul-betul ajakan, seruan dari Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ditegaskan lagi jamaah sekalian, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah karena terlalu ambisi dengan dunia, terlalu menjadi budak hawa nafsu, akhirnya dia melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha, janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah akan melupakan kalian. Artinya apa jamaah sekalian? Apakah Allah berbuat zalim kepada hambanya? Bukan. Ketika kita menjauhkan rahmat Allah, berarti kita seakan-akan menolak rahmat Allah. Bukan karena Allah berbuat zalim, tapi akibat perbuatan kita, akibat dosa yang kita lakukan membuat kita jauh dari rahmat Allah. Di dalam ayat yang lain dikatakan kalla bal rana ala anfusihim bima kanu yaksibun. Yang membuat hati mereka hitam ya, bukan karena Allah berbuat zalim, tapi akibat dari sepak terjang perbuatan mereka. Begitu juga ini jamaah sekalian. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga akhirnya jauh dari rahmat Allah. Ulaika humul fasiqun, merekalah orang-orang yang fasik. Artinya fasik apa? Fasik dari fasaqo, fiskun ya. Seperti buah korma yang bijinya terpental ya. Buah korma yang dikeluarin bijinya. Begitu juga orang yang keluar dari rahmat Allah disebut fasik. Orang yang terpental dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul fasiqun. Akibatnya jamaah sekalian, kehidupan akhiratnya berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ayat berikutnya jamaah sekalian, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Enggak sama nasib kelompok orang-orang ahli neraka dengan nasib kelompok ahli sorga. Kelompok ahli sorga mereka yang beruntung, mereka yang selamat. Kenapa? Karena betul-betul ingin mendekat dengan rahmat Allah. Mengejar dengan rahmat Allah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, dari kesempatan yang sangat singkat ini, janganlah kita merasa puas dengan amal kebajikan kita. Jangan kita merasa bangga dengan amal ibadah yang kita lakukan di tahun yang lalu.
Tapi hendaknya betul-betul amal ibadah yang kemarin menjadi batu loncatan kita untuk meningkatkan amal kebajikan berikutnya. Jangan membuat kita lupa. Jangan membuat kita terlena. Karena di dalam Al-Quran jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan buat orang-orang yang beriman. Jangan terlalu terlena dengan aksesoris dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk kembali menghusyukkan dirinya, mengingat Allah? Mau kapan lagi? Kalau orang Betawi bilang ya, kata orang Jakarta pinggiran, mau kapan lagi mengembalikan diri kita mengingat Allah? Mau kapan? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat yang lembut, yang halus buat orang-orang yang beriman. Agar apa? Agar betul-betul menusuk hati sanubarinya biar sadar. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk kembali mengkhusyukkan dirinya, ingat kepada Allah. Wa ma nazala minal haq, dan fokus untuk mengamalkan apa yang Allah turunkan berupa al-haq, yaitu Al-Quran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Janganlah kalian seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian. Bagaimana nasib mereka? Fatala alaihimul amad. Fatala alaihimul amad. Jarak antara Nabi dengan umatnya semakin jauh. Renggang. Enggak ada yang memberikan peringatan. Enggak ada yang hadir dekat dengan para orang-orang solehnya. Enggak ada majelis-majelis pengajiannya. Fatala alaihimul amad. Jarak antara Nabi dengan umatnya jauh. Enggak ada yang memberikan peringatan. Faqasat qulubuhum. Hati mereka jadi keras, membatu. Wa katsirum minhum fasiqun. Akhirnya banyak dari mereka yang fasik, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita umur yang panjang, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita nikmat dan rahmat yang banyak, hendaknya nikmat dan yang rahmat ini jangan membuat kita jauh, tapi hendaknya betul-betul jadikan nikmat dan rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan semakin jauh. Fokuskan diri kita jamaah sekalian, karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan, kita nggak tahu. Hendaknya jadikan betul-betul setiap detik dari umur kita untuk kita hisab, untuk kita evaluasi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sebelum nanti di akhirat kita dihisab ya di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah sekalian dari kajian yang singkat ini ya, kita mengharapkan betul-betul ketika Allah menganugerahkan kita umur yang panjang, mudah-mudahan anugerah umur yang panjang ini menjadi jalan untuk kita, menjadi jalan untuk kita untuk dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ya, di akhir dari umur kita Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Inilah jamaah sekalian yang dapat Al-Faqir sampaikan. Pentingnya untuk kita al-muhafadzatu alal a'mal, menjaga setiap yang kita lakukan dari amal kebajikan. Jangan lengah, jangan terlalu bangga dengan amal yang kita lakukan, kemudian kita akhirnya kendor seperti apa namanya? Seperti kerupuk yang kena angin. Wa'iyadzu billah, na'udzubillahi min dzalik. Inilah jamaah sekalian yang dapat Al-Faqir sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat buat Al-Faqir dan antum sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.